Laporan best practice adalah sebuah dokumentasi penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi Anda yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan merefleksikan praktik pembelajaran inovatif yang telah Anda terapkan selama periode praktik pengalaman lapangan, PPL, di PPG. Inti dari laporan best practice adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis sebuah metode atau pendekatan pembelajaran yang Anda anggap paling efektif dan berhasil dalam meningkatkan proses serta hasil belajar siswa. Di video kali ini admin akan berbagi mengenai bagaimana caranya menyusun laporan baik atau best practice sesuai panduan. Ingat, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham nantinya. Silahkan untuk Anda like, subscribe channel ini. Mantap semuanya, bye-bye dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya membuat laporan baik atau best practice dalam kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan untuk teman-teman atau Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengikuti PPG tahap 3 untuk tahun 2023. Saya ucapkan selamat. Dan kali ini saya coba akan sedikit membahas mengenai bagaimana caranya membuat laporan baik atau best practice dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, kita buka saja. Sebentar, ya. Jadi laporan baik atau best practice adalah laporan yang disusun oleh mahasiswa PPG dalam jabatan untuk menganalisis tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya. Di sana itu akan mencakup pada situasi, ya, situasi, tantangan. Nah ini situasi juga tantangan. Berikutnya adalah aksi dan juga refleksi. Jadi menggunakan analisis STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi dari PPL yang sudah dijalani Bapak Ibu guru atau teman-teman, silahkan untuk situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan aksi yang akan dilaksanakannya seperti apa. Kemudian refleksinya bagaimana. Nah, sementara penyusunan LK3, panduan penyusunan laporan best practice untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua, petunjuknya adalah seperti ini. Ya, pada tugas ini Anda diminta untuk menuliskan laporan best practice tentang pembelajaran yang merupakan best practice dari kegiatan PPL. Praktik pembelajaran lapangan PPG Daljab. Laporan ini berbentuk esai 500 kata dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi nanti teman-teman harus melihat bahwa dimaksimalkan berbentuk esai itu 500 kata, ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini, tinggal nanti di blok saja. Oh, mohon maaf, bukan di sini. Artinya di sini, ya, nanti akan kelihatan wordnya berapa, ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah membuat laporan best practice, nanti akan kelihatan di sini, ya. Nah, di sini berapa kata. Sementara tadi panduannya adalah 500 kata seperti yang di sini, ya. Nah, ini panduannya, ya, dimana struktur penulisannya adalah yang pertama judul, ya. Mohon maaf. Yang pertama adalah judul, ya. Yang ini. Yang kedua adalah pendahuluan. Yang ketiga pembahasan. Yang keempat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi itu panduan penyusunan laporan best practice atau laporan baik. Struktur penulisannya untuk PPG Angkatan 2 tahun 2023 ini seperti ini. Ya, bisa saja di tahun berikutnya
bisa berubah, tapi walaupun berubah sepertinya dan saya yakin itu tidak akan mengalami ataupun perubahannya begitu signifikan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana sih laporan baik yang sudah saya buat. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi teman-teman, khususnya Bapak Ibu guru yang sedang melakukan PPG dalam jabatan. Nah, judulnya seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa di sini adalah judul ya. Nah, di sini saya menuliskan judul. Ya. Judulnya laporan best practice PPG Daljab angkatan 2 tahun 2023. Nanti di sana disertakan logonya, ya, logo LPTK di mana Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG tersebut. Kemudian nama mahasiswa dan NPM nama mahasiswa yang terdaftar di LPTK tersebut. Nah, nanti nomor ini bisa dimintakan kepada dosen ataupun guru pamong. Nah, kalau yang ini. Terus yang berikutnya adalah program studinya apa? Ya. Program studinya apa? Nanti dituliskan di sini juga. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang judul ya. Judulnya adalah Best Practice pelaksanaan aksi PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022 yang sudah saya ikuti ya. Jadi laporan best practice atau laporan baik ini dibuat berdasarkan video PPL yang nanti teman-teman buat ya. Praktek pembelajaran lapangan nanti ya. Nah, ini pendahuluannya. Ini saya masukkan sedikit mengenai regulasinya. Terus juga beberapa faktor yang bisa mendukung untuk penguatan pada penulisan laporan best practice ini. Yang berikutnya adalah yang ini, yang pembahasan ya. Kalau tadi judul, pendahuluan sudah, nanti tinggal pembahasan yang di C. Nah, ini sesuai dengan apa yang tertera di sini. Ya. Oke, yang berikutnya, yang pertama adalah pembahasannya, situasinya seperti apa. Ya. Contoh, ini kegiatan yang saya lakukan adalah situasinya. Kegiatan PPL siklus 2 dilaksanakan di SMK Plus Mangkorangi Pegadaian Barat, Subang, memiliki 2 program keahlian yaitu manajemen perkantoran. Jadi di sini silakan teman-teman deskripsikan situasi yang teman-teman hadapi ya. Termasuk kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kalaupun nanti ada beberapa faktor, silahkan disebutkan secara deskripsi saja, tidak harus menggunakan balet ataupun numbering. Bisa dilakukan seperti ini. Misalkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah ketika saya menghadapi PPL adalah motivasi belajar siswa rendah misalkan ya. Nah, ini dan nanti akibat dari A, guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, dilanjutkan koma B dan selanjutnya. Nah, silahkan ini dieksplor masalahnya ya. Kalau sudah, nanti di yang kedua adalah tantangan ya, seperti yang ada di petunjuk ataupun panduan penggunaan penyusunan laporan best practice ya, di mana di sana adalah tantangan seperti ini. Jadi di kolom yang kedua ini dibuatlah tantangan. Nah, yang menjadi tantangannya apa? Misalkan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu persiapan kelas yang tidak sesuai dengan harapan, yang bersih, pencahayaan bagus, keluasan kelas standar. Persiapan peserta didik ini juga menjadi tantangan. Media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini juga menjadi tantangan. Nah, terus disebutkan seperti yang ada di sini, apa saja yang menjadi tantangan mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Pokoknya nanti teman-teman mengikuti panduan ini saja. Silahkan dideskripsikan di paragraf berikutnya, misalkan ya. Oke,
Yang ketiga adalah aksi ya. Nah, seperti yang tertera di panduan penyusunan juga aksi ya. Nah, yang di sini aksi, terstruktur penulisannya seperti ini. Nah, tinggal baca panduannya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, apa saja yang menjadi sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Nanti tinggal teman-teman tuliskan saja di sini. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dimulai dengan melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah, wakil kurikulum, kedua program keahlian, dan program rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama dengan saya. Kemudian mendiskusikannya. Nah, terus aksinya adalah merancang model pembelajaran dengan problem based learning secara blended learning dengan menggunakan pendekatan TIPEC ya. Terus di mana di dalamnya ada penilaian kuisis, menyiapkan ruangan sebagai tempat pelaksanaan SPPL siklus 2, nanti teman-teman tuliskan saja LCD, slide, materi, dan modul ajar di link yang sudah saya buat. Nah, linknya dituliskan, LKPD di link ini juga silahkan teman-teman buka saja linknya ataupun buatkan linknya di Google Drive teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi prosesnya atau strateginya seperti apa nanti dijelaskan di sini. Ini kan lebih teknisnya sudah kelihatan gitu. Yang keempat adalah refleksi ya. Jadi teman-teman membuat refleksi berdasarkan hasil observasi serta penilaian yang dilakukan, adapun dampaknya adalah sebagai berikut. Karena di sini di panduan refleksi hasil bagaimana dampak dari aksi terhadap, jadi dari aksi yang sebelumnya teman-teman lakukan. Nah, dan jadi dampaknya seperti apa nanti tinggal disebutkan di sini ya. Seperti saya menyebutkan, sedangkan efektivitas hasilnya adalah hasil dari kegiatan ini sangat efektif karena menunjukkan perbaikan dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu terjadinya penyerahan tugas LKPD sesuai ketepatan waktu sebagaimana tertuang dalam kesepakatan kelas. Karena di modul ajar ataupun di RPP saya cantumkan kesepakatan kelas supaya peserta didik bisa menyelesaikan LKPD-nya pada tepat waktu. Juga ada peningkatan progres nilai dari hasil LKPD tersebut, karena memang penyampaian pengerjaan LKPD tersebut juga harus rinci dan harus runut, dan juga perlu pendampingan terhadap peserta didik dalam menyelesaikan tugas dalam LKPD tersebut. Selain itu juga bagaimana mereka bisa mencari sumber informasi ya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, yang terakhir adalah yang ini. Kalau dampaknya sudah, tinggal nanti kesimpulan seperti yang sudah disebutkan dalam penyusunan laporan praktis adalah kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Contohnya saya menuliskan kesimpulan kurikulum apapun bentuknya dalam hal ini dalam hal ini adalah salah satunya adalah kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel yang berpusat pada peserta didik sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik untuk menjawab tantangan dan persaingan global menghadapi era digitalisasi. Karenanya sangat perlu diadakan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar berikut dengan hasilnya. Tenaga pendidik sebagai subjeknya tentu mempunyai peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah siswa sebagai objek untuk menjadi manusia yang kompeten dalam bidangnya yang diselaraskan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kesimpulan yang saya buat. Untuk itu kegiatan PPG dalam jabatan ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah daftar pustaka ya.
daftar pustaka boleh 4 ataupun 5 sebagai referensi. Nah, kebetulan ini saya melampirkan daftar pustaka. Jangan lupa penulisannya adalah nama penulis jurnalnya sendiri, ya. Terus tahunnya, kalau bisa tahunnya jangan terlalu lama ya. Kalau bisa ya 3 tahun sebelum tahun sekarang. Kalau sekarang 2023, kalau 5 tahun ya berarti 2017 boleh gitu ya. Jangan yang terlalu lama. Nah, ini untuk daftar pustaka. Dan diingat bahwa membuat daftar pustaka ini harus linear ataupun matching dengan materi yang kita bahas ya. Contoh di sini adalah metode penerapan model pembelajaran program based learning, karena di dalamnya ada pembahasan. Berikutnya adalah best practice, mengembangkan sikap ilmiah dan keterampilan, karena di dalamnya sekarang ini kita membahas mengenai best practice. Berikutnya best practice guru belajar membuat laporan best practice. Nah, ini menjadi daftar pusaka. Jadi itu teman-teman cara saya membuat laporan baik atau best practice yang memang ini menjadi LK ataupun tugas terakhir. Walaupun saya secara acak, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu guru ataupun teman-teman yang saat ini sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.